Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Kali ini di obrolan kesehatan bersama dokter atau Oke Dok ya, untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2020. Topik yang bakal kita angkat di obrolan kesehatan bersama dokter kali ini ada mengenai kista ovarium ya Sobat Guntur, dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 ada Dr. Ketut Putra Sedana SPOG atau yang lebih dikenal dengan Dr. Capur. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya? Tias. Baik. Oke, sehat. seneng banget ya rasanya bisa ketemu ya. Udah lama Iya. banget kayaknya Tias nggak bawain Oke Dok kali ini. Nah, di mana kista ovarium ini sendiri, tiap wanita tuh pasti takut jika mendengar penyakit bernama kista ovarium. Penyakit ini menjadi hal yang menakutkan karena kehadirannya di tubuh kita itu bisa berkembang menjadi kanker dan bersifat mematikan. Lalu masihkah kista ovarium menjadi momok bagi wanita? Untuk itu kita akan ajak Dokter Caput ngobrol seputar kista ovarium ini ya. Ya. Namun bisa dijelaskan dulu mungkin Dok, apa sih sebenarnya kista ovarium itu? Iya, terima kasih, Dek Tias. Masalah memang benar yang tadi disampaikan, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Ya. Om Swastiastu, Om Swastiastu. dan yang paling penting salam sehat. Oke, salam sehat ya. Ya, masalah kista ovarium saya yakin Tias selaku wanita pasti ngeri-ngeri sedap Iya, mendengarkan. benar. Ya, ini memang sering kita dengarkan di masyarakat, dan saya selaku praktisi dokter banyak yang mengeluh tentang hal itu, kecemasan yang berlebih Ya. tentang masalah kista ovarium ini. Dok, enggak saya kista. Nah, Ya. itu kecemasan-kecemasan ini yang sering kita dengar, dasarnya apa? Ya jelas, kurang pahamnya, kurang mengerti, Ya. tidak tahu ya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan sampaikan bagaimana sih sebenarnya kista ovarium itu. Seberapa besar sih bahayanya, sehingga harus sangat ditakutin sekali. Ya. Itu. Nah, kista ovarium ini merupakan bagian daripada tumor, ya. Tumor itu kalau definisi tumor adalah setiap benjolan yang sifatnya tidak normal. Benjolan yang tidak normal pada tubuh ya manusia pasti namanya tumor. Ya. Tumor. Kalau payudara normal itu benjolan Ya. yang normal itu. Benjolan Tapi yang kalau lain, ada ya. benjolan ya di luar yang normal itu Itu. yang namanya tumor. Nah, khusus di organ reproduksi dalam hal ini ovarium, ini pun juga ada tumor. Tumor ini kita bagi ada yang namanya kalau secara medis ada jenis neoplastik dan non-neoplastik. Oke. Neoplastik ini adalah yang kecenderungannya yang terjadi akibat dari perubahan-perubahan sel yang seperti tadi disampaikan bisa dia mengarah menjadi ganas. Dan yang non-neoplastik adalah yang terjadi akibat apa? Akibat proses peradangan, proses infeksi yang menyebabkan terjadinya benjolan di tempat organ reproduksi yang sumbernya dari ovarium. Salah satunya misalnya abses tubuh ovarium. Nah, ini sering terjadi. Nah, itu pun juga jenis tumor. Nah, berbicara untuk masalah yang tumor neoplastik, ini ada tumor jenis kistik, kiste, dan tumor jenis solid. Solid itu padat. Ya. Nah, kiste ovarium ini adalah tumor neoplastik dari ovarium yang jenisnya kistik. Kistik ini adalah merupakan kantongan yang di dalamnya berisi cairan. Nih, kantongan yang berisi cairan. Nah, inilah kalau kita hitung, ini merupakan bagian kecil ya. Dan kiste ovarium yang merupakan kantongan yang isinya cairan di dalam ovarium ini persentasenya besar sekali
yang bukan ganas. Oke. Jadi nggak usah khawatir ya. Mhm. Jadi persentasenya kecil untuk ganas. Mhm. Memang nanti saya sampaikan bagaimana sih ciri-ciri ganas itu sehingga Perlu apa diwaspadai. namanya ya perlu untuk waspada. Nah, ini kista ini bagaimana sih proses terjadinya kista? Mhm. Kista tidak serta-merta diindikasikan bahwa itu sebuah penyakit. Oke. Ada yang namanya kista fungsional. Oke. Setiap wanita pasti memiliki ini. Dan Hmm. untuk diketahui setiap wanita, kalau untuk di ovarium ada 2 ovarium yang fungsinya ini adalah fungsi hormonal, Mhm. menghasilkan sel telur yang Mhm. untuk bisa dibuahi dan terus perkembangannya. Dan fungsi hormonal ini pun juga salah satu fungsinya adalah untuk siklus menstruasinya. Mhm. Dan juga fungsi kewanitaan yang lain yang jelas dipengaruhi oleh hormonal tersebut. Dan untuk kista ovarium ada yang fungsional. Ini tidak berbahaya. Mhm. Setiap wanita pasti memiliki. Mhm. Ya, kista fungsional ini cirinya Ya. adalah ukurannya tidak begitu besar. Besarnya ini kurang daripada 5. Oke. 3 cm, 2 cm, nggak usah khawatir. Sering saya mendapatkan pasien ketika dia mendapatkan informasi bahwa dia kista. Ternyata setelah saya lihat ukurannya kecil. Itu nggak perlu dikasih apa-apa, sembuh Ya. dengan sendirinya dia. Mhm. Sembuh dengan sendirinya sehingga dalam jangka waktu 2-3 bulan itu kita evaluasi lagi hilang. Ini namanya kista fungsional yang berjalan sesuai dengan siklus menstruasinya, siklus haid nanti akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau ini yang besar di atas 5 cm, ini kecenderungannya yang terus membesar, ini yang jelas non-fungsional, yang jelas mengganggu. Inilah yang namanya kista ovarium. Yang tentunya perlu penanganan-penanganan. Salah satunya penanganannya kalau sudah mengganggu dan ukurannya sudah di atas 5, ini baru perlu penanganan apa? Operatif. Dan untuk kista ovarium ini tentunya ada gejala-gejalanya. Ya. Nah, gejala-gejalanya. Mhm. Gejala-gejala daripada kista ovarium ini adalah tentunya gejala yang disebabkan oleh kista tersebut. Karena pembesaran daripada kista ini akan tampak dari luar, terjadi pembesaran di perut Ya. bagian bawah. Mhm. Yang kedua, karena penekanan muncul rasa nyeri atau rasa tidak enak atau rasa sakit. Mhm. Itu. Kemudian keluhan-keluhan juga bisa mengganggu atau menyangkut dengan siklus menstruasi. Ini terutama pada kista jenis yang disebabkan oleh sel granulosa yang menghasilkan hormon itu yang juga mengganggu siklus hormon dari wanita penderita kista tersebut. Dan juga gangguan-gangguan yang terjadi akibat daripada tumbuhnya kista tersebut, salah satunya apa? Salah satunya misalnya pada kista yang terjadi terpeluntir karena kista itu bertangkai dia. Nah, ini yang betul-betul yang namanya kista terpeluntir ini sifatnya adalah emergensi, nyeri sekali. Nyeri sekali. Nah, nyeri sekali ini biasanya kalau sudah seperti itu langsung diangkat. Dilakukan tindakan operasi berarti ya? Ya, dan juga ada ciri khas setiap siklus haid. Ada benjolan setiap siklus haid dia nyeri. Nyeri. Ini namanya kista endometriosis. Jenis-jenisnya banyak. Terus kemudian ada lagi yang namanya kista yang isinya. Nah, inilah yang sering kita lihat di masyarakat awam karena ketika saya lakukan tindakan operasi, kita buka di dalamnya ada apa? Di kista itu berisi rambut,
berisi tulang, Waduh. benar berisi tulang, pokoknya berisi bagian-bagian daripada tubuh itu. Dan inilah kalau di masyarakat awam dikatakan, wih Oke. kena nih. Oh, Gitu. oke. Nah, ini sebenarnya adalah kista yang namanya kista dermoid. Oke. Jadi asalnya dari germ cell, asal dari ectoderm, endoderm, mesoderm yang menghasilkan apa? Ya, itulah sel-sel asal muasal dari rambut. Di situ berkembang dia menjadi rambut di tempat itu. Oke. Asal muasal dari tulang, di situ berkembang tulang rawan. Makanya ketika kita buka tumor itu, kista itu, ada apa? Ada Ada rambutnya. tulang, ada rambut. Terkejut, Oke. boy raga kena nih. Dikira ada kiriman dari luar gitu ya. Nah, ini jenis-jenis kista itu banyak. Oke. Nah, itu kista dermoid itu enggak ganas, enggak. Kista yang sering kita jumpai enggak ganas. Namun demikian ada juga yang kista mengarah ke ganas. Biasanya kista yang mengarah ke ganas cirinya adalah membesarnya cepat. Iya. Terjadi pada wanita yang belum haid, masih muda, Oke. belum haid, atau pada wanita yang sudah menopause. Nah, jadi mereka yang usia produktif untuk keganasannya kecil. Kecil bukan berarti tidak ada, sangat kecil. Memang ada beberapa kasus yang saya juga jumpai di sini, ada istilahnya dari kista itu yang namanya Meg syndrome. Jadi pembesaran perutnya cepat sekali. Dan di situ ada muncul cairan. Kalau di bahasa medis, cairan di perut itu namanya asites. Jadi ada tumor atau kista, ada cairan di abdomen dan cairan di paru-parunya. Nah, paru-paru kalau orang tidak jeli, ini di paru-paru, dilihat seperti ada kelainan, seperti paru-paru basah dan lain sebagainya, karena dari sisi pemeriksaan akan tampak apa hidrotorak. Jadi paru-parunya penuh dengan air, perutnya isinya asites. Jawabannya sederhana sekali, angkat massa tumornya ini hilang semuanya. Oke, berarti itu tumornya bisa menyebar Ya, gitu? bisa. Nah, itu memang kasusnya jarang. Terus kemudian yang sifatnya ganas ini memang jarang, tetapi ini pun juga harus menjadi perhatian. Pada saat kita melakukan sebuah diagnostik, ketika kita lihat secara operatif, ini kecenderungan ke ganas, ini pun juga langsung bisa kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui bahwa ini benar ganas. Sehingga kalau sudah kita ketahui bahwa ini ganas, seketika kita angkat semua organ reproduksinya supaya tidak meluas dan menyebar. Kalau sudah ngomong tentang keganasan dari ovarium, inilah yang namanya silent killer. Ya, silent killer, salah satu penyakit silent killer ini adalah CA ovarium. Nah, itu masih jauh, tapi itu kecil. Tetapi kalau sudah kena itu biasanya mematikan. Mematikan gitu ya. Jadi silent killer karena memang kelihatannya tidak ada gejala dan lain sebagainya. Memang untuk kista ovarium awal-awalnya memang tidak ada gejala. Tidak terlalu terlihat gitu ya. Dan juga yang penting juga untuk diketahui, pasti banyak yang bertanya, apa sih dok penyebabnya? Kenapa sih? Kok misalnya apa sih yang harus bisa timbul gitu ya? Jadi isinya seperti ini. Setiap bulan, setiap siklus akan terjadi pelepasan sel telur. Nah, sel telur ini kemudian ketika terjadi proses pematangan, setelah matang pecah, keluarlah sel telur, kemudian akan dilepas dan inilah akan terjadi proses pertemuan sperma dan sel telur yang akhirnya terjadi proses pembuahan itu. Nah, pada kista ketika sel telur ini yang sudah membesar matang ini semestinya harus pecah, enggak, dindingnya tebal. Menebal terus, tambah besar, dan enggak pecah-pecah. Biasanya terjadi pada kalau di medis, pada yang memang
siklus anovulator, jadi tidak ovulasi dia, Ya. enggak pecah dia, terus membesar. Nah inilah terjadinya. Dan faktor predisposisi untuk terjadinya kista adalah salah satunya adalah siklus haid yang tidak lancar. Kemudian terjadi gangguan hormonal. Gangguan hormonal ini biasanya terjadi pada mereka obesitas misalnya, atau yang terlalu kurus. Nah, kemudian belum memiliki keturunan. Nah, ini pun juga salah satunya, apakah susah memiliki keturunan karena ini, atau memang tidak punya keturunan bisa menyebabkan ini. Nah, itu terus kemudian haid yang dini. Sekarang kan memang banyak Yang kalau kalau dibilang haid belum waktunya. Iya, belum pada waktunya gitu. Jadi haid dini, kemudian kolesterol, stres, minum obat-obat penyubur, rokok, minuman beralkohol, dan infeksi di organ reproduksi. Dan saat ini kecenderungan kista ini memang meningkat karena pola hidup. Oh, berarti pola hidup itu mempengaruhi. Pola hidup. Kita lihat bukan lagi contohnya merokok dan alkohol yang dulu identik dengan laki-laki, sekarang sudah. Semua semua kalangan sepertinya kayaknya. Wanita tidak mau kalah dia. Tidak mau kalah dari emansipasi. Si wanita ya, mentang-mentang ada kesetaraan gender gitu ya, mau ikut-ikut. Jadi kesetaraan gendernya yuk ke arah yang negatif. Jadi ini kita lihat, bisa lihat minum alkohol bukan lagi sebuah hal yang hal yang dijauhi, ditakutin, luar biasa untuk seorang wanita yang sudah biasa yang kita lihat. Nah ini beralkohol, kolesterol, merokok, stres. Ya ini merangsang. Jadi faktor predisposisi, dan inilah yang harus kita ketahui untuk apa? Untuk bisa dihindari pada ibu-ibu yang memiliki anak perempuan misalnya, dan ibu-ibu itu sendiri juga. Nah ini minimal dengan menghindari ini kita bisa mencegah sedini mungkin untuk terjadinya gangguan atau kista yang memang kita takutin itu. Dan juga proses infeksi yang sering terjadi adalah infeksi di organ di bagian bawah. Ini akan kecenderungan untuk apa? Untuk merangsang untuk pertumbuhan kuman di tempat tersebut yang akhirnya terjadi benjolan, baik itu yang namanya yang sering kita sebut abses tubuh ovarium, jadi tumor kiste di ovarium yang penyebabnya adalah infeksi, dan juga yang lainnya. Dan inilah penyebab-penyebab atau faktor predisposisi yang mungkin bisa kita hindari, dan kita semua tahu tampaknya memang dari kita sendiri, dari praktisi pun juga melihat kok kecenderungannya meningkat ini. Orang-orang yang menderita kista, saya lihat ternyata memang berhubungan dengan pola hidupnya mereka. Nah, ini yang memang perlu diketahui. Tetapi untuk tahu ini bukan berarti harus ditakutin. Ketakutan berlebihan pun juga akan merangsang munculnya kista. Iya, karena stres itu sendiri ya. Seperti yang dokter udah pernah bilang, itu kayaknya pikiran itu sumber dari segalanya gitu ya. Kalau kita mau sehat, ya pikirannya harus sehat dulu gitu ya. Benar. Kalau kita memang ingin sehat, berpikir sehat dulu. Yang positif. Berpikir positif. Nah, jadi itulah yang tentunya bisa menjadi pedoman kita untuk mengetahui apa sih kista secara keseluruhan, dan apa penyebabnya, dan juga dampaknya. Dampaknya yang tentunya dari gejala-gejala jelas pasti akan sangat mengganggu kenyamanan kita untuk melakukan aktivitas. Aktivitas. Dan juga yang sering juga saya dapat pertanyaan, terus kalau sudah kista bagaimana dok? Bisa hamil enggak saya? Benar, ada pertanyaan seperti itu dok. Bisa hamil enggak saya? Tentunya kita lihat
bahwa kista ini ovarium ada 2. Ketika yang satu terjadi kista, dan setiap kista ini bukan berarti harus diangkat keseluruhan. Kita bisa namanya kistektomi. Kistanya aja kita angkat, kita pertahankan ovarium, kecuali kistanya yang besar sekali dan sudah merusak ovariumnya kita angkat, dan itu pun juga masih 1. Masih 1. Kemudian setelah itu ada atau masih, justru kemungkinan hamil jauh lebih besar. Karena ketika ada kista, proses kehamilan itu sering dihambat. Ya, bukan berarti orang dengan kista tidak bisa hamil. Bisa hamil. Bisa hamil, ya. Cuma memang diganggu, lebih susah. Lebih susah, ya, lebih lambat gitu ya prosesnya. Lebih lambat. Kalaupun juga hamil, pertumbuhannya diganggu dia. Perkembangannya diganggu. Kalaupun sudah berkembang, proses persalinannya nanti diganggu, terus ini diganggu. Nah, kayak pengganggu dia ya, si kista ini. Jadi itulah yang tentunya bisa diketahui bahwa dampak daripada kista terhadap kesuburan, terhadap untuk kehamilan, bukan berarti tidak bisa hamil, tapi tetap ini akan mengganggu. Dan untuk yang menderita kista, ketika dilakukan proses pengangkatan, jangan khawatir. Saya sangat sering pasien-pasien dengan usia reproduksi yang memang kita nilai, kita lihat ada kista. Setelah kita lakukan pengangkatan kistanya, karena memang indikasi sudah diangkat besarnya yang sudah mengganggu, ternyata hamil biasa dan melahirkan normal biasa. Jadi tidak usah khawatir, karena saya yakin kalau sudah pertama seorang wanita takut, enggak kista. Kalau kista takut nanti saya bisa enggak hamil, enggak nanti saya mandul dan lain sebagainya. Jadi enggak usah khawatir. Kita tahu, kita mengerti tentang penyakit ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk kita mengerti sehingga apa yang bisa kita lakukan dan kita hindari supaya kita tidak terkena penyakit. Asalkan dikonsultasikan dengan dokter yang tepat gitu ya, yang pasti. Jangan kayak bisa-bisa sendiri, sok tahu sendiri gitu ya, itu yang bahaya. Kebalian. Akhirnya baru dibuka. Ternyata bukan gitu ya. Tadi kan dokter bilang proses penanganannya itu bisa diangkat. Jadi proses penanganan kista ini sendiri emang harus diangkat meskipun itu tidak ganas tuh? Ya, justru tidak pengangkatan kista ini dilakukan ketika memang sudah terjadi gangguan. Gangguan. Dan diindikasikan terjadi gangguan, biasanya ukuran kista itu sudah di atas 5 cm. Kalau sudah 5 cm pasti mengganggu dia. Mengganggu di saluran, di kandung kencingnya, mengganggu di rahimnya untuk proses kehamilan, mengganggu di organ-organ sekitarnya. Nah, ini adalah memang harus dilakukan pengangkatan karena sudah ada proses mengganggu, bukan karena ganas dan tidak ganasnya, tapi karena mengganggu. Nah, justru saya sering ketika kita nilai dari luar ini ganas, saya angkat. Ya, karena sudah kita lihat stadiumnya sudah melebar, meluas kemana-mana, akan resiko jauh lebih besar ketika dilakukan pengangkatan. Pengangkatan, tindakan yang kita lakukan ini akan mempercepat terjadinya proses penyebaran lagi sel-sel ganas ke organ-organ di sekitarnya. Jadi yang ganas itu harus kita pikirkan. Dan memang untuk mengetahui apa jenis keganasan tersebut, memang harus dilakukan pemeriksaan histopatologi namanya. Mau tidak mau kita lakukan tindakan pembukaan perut dengan mengambil jaringannya sedikit. Ya, mikrolaparotomi, kita ambil, kita kirim. Kalau sudah itu ganas, jenis selnya ganas, sudah kita tahu, itu bisa ditindaklanjuti dengan pengobatan kemoterapi. Berarti kalau ganas lebih cenderung ke kemoterapi. Ya, tergantung dari ukuran dari tumor tersebut yang ganas. Terus kemudian melekat atau tidak ke organ-organ. Kalau masih dia belum, ini kita angkat semuanya. Kalau sudah kita lihat cenderung ganas, kedua adalah sudah dia tidak memerlukan lagi organ reproduksi, artinya sudah non produktif, sudah cukup anak, kita angkat semuanya.
karena sangat beresiko untuk terjadinya metastase. Dengan ditindaklanjuti dengan pengobatan-pengobatan untuk apa? Untuk mencegah atau mengobati atau membunuh sel-sel ganasnya dengan kemoterapi. Oke, jadi kalau yang ganas emang untuk di kemoterapi. Kalau dia masih kista ukurannya 5 cm itu dan tidak ganas itu emang lebih baik diangkat di atas gitu itu ya kita angkat. Dan sebagian besar memang kasus-kasus yang kita temuin untuk usia produktif. Adalah tidak ganas. Cuma memang mengganggu. Ya, mengganggu kenyamanan ya, gitu ya. kenyamanan. Ada memang masih SMA itu ya perutnya besar sekali. Ibunya protes dikira hamil. Cek memang kista. Ternyata kista ya memang diangkat. Berikutnya sekarang sudah hamil, sudah punya anak 2 dia. Jadi tidak usah terlalu ditakutin untuk gitu kasus-kasus untuk yang menderita kista ini. Diwaspadai boleh, tapi kalau takut berlebih atau istilahnya parno kalau kata orang-orang sekarang gitu ya, jangan. Justru kalau terlalu parno berlebihan itu yang justru menimbulkan kemungkinan akan adanya kista ini sendiri. Oke, menarik sekali pemirsa Rada Guntur pembahasan kita mengenai kista ovarium ini, yang dimana ini memang sering banget ditakuti oleh kalangan wanita ya. Dan nanti di segmen kedua, untuk Anda yang ingin tanya-tanya seputaran kista ovarium bisa langsung joinan di 23455. Tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini.